Oke, kembali lagi di Goreng Tempe Ngobrol Bareng Teman Pelayanan. Dan kali ini aku bersama dengan seorang pria, seorang guru. Iya. Aduh, jadi malu. Jadi malu. Kenalin dulu namamu, bro. Oke, yuk. Kenalin, aku Yovandi Rikiminata. Saat ini aku kerja di sekolah Taman Kanak-kanak sebagai tenaga pengajar di sana. Oke. Ya, berarti latar belakang pendidikan ya. Oh ya. Pendidikan. Dan sudah berapa lama mengajar? Mengajar baru sih, ada dapat 6 bulan lah. Oh, 6 bulan. 6 bulan mengajar. Oh ya, karena sebelum wisuda kemarin udah ditawarin gitu ya. Iya, udah ditawarin, udah jalan 3 bulan waktu itu. Udah jalan 3 bulan. Ya. Betul. Sekolah di STT, Sekolah Tinggi Teologi ya, yang ada di Surabaya. Betul. Nah, pertanyaan aku sama untuk di awal tuh sama seperti yang biasanya. Iya. Apakah masuk sekolah teologi? Kita langsung mulai dari situ ya. Apakah masuk sekolah teologi itu awalnya udah direncanakan atau karena ada perjalanan unik sendiri? Wah, pasti ada perjalanan unik lah. Nggak ada perencanaan, nggak ada. Tidak, dan kalaupun ada perencanaan nggak ke situ rencana awalnya. Betul, nggak ke teologi sama sekali. Nah ya gitu. Ya, jadi gimana? Awalnya gimana? Oke, awalnya yang pertama mungkin dari keresahan diri ya. Keresahan diri. Berawal dari rumah, memang nggak ada pembekalan kerohanian yang mantap dari orang tua gitu kan. Karena memang dari orang tua, bapak petani memang. Petani. Fokus bukan ngajarin anak, tapi lebih cari uang terus tiap hari. Ibu rumah tangga, tapi di samping itu juga di beberapa bulan itu keluar dari rumah, dalam artian memang kerja ikut orang. Gitu. Jadi selama SD pembekalan sama keluarga, temu intens, ya memang sampai 3 tahun ya, mulai dari umur 6 sampai 9 ya, atau enggak 7. Iya, umur 9 kalau enggak sampai 10 kayak gitu. Untuk selebihnya dibiarkan aku ikut sama bapakku yang notabene memang enggak rohani banget gitu. Oke. Terus mulai keresahannya itu ketika sudah masuk SMP. Karena masih SD kan lingkupnya sama yang Kristen aja. Ya. Karena aku tinggal di desa. Desa dan mana? Ya di desa di daerah Lumajang sana tempat tinggalku. Memang kebanyakan mayoritas adalah Kristen di sana, nggak ada Islam. Oh, ada tempat di Lumajang itu yang Kristen. Kampung Kristen ya. Kampung Kristen memang. Tapi setelah SMP aku keluar cari sekolah kan, dan ternyata Kristennya sedikit, yang banyak Islam gitu. Sekarang jadi minoritas. Jadi minoritas. Pertama tanya, Tuhanmu kok manusia? Tuhanku ya Tuhan Allah, tapi kok Yesus? Ya Yesus kan firman Allah. Nah, dari situ obrolan tak mulai muncul perdebatan, konflik mulai adu mulut lah di situ. Ya berapa lama? Ya pasti nggak setahun lah. Selama perjalanannya waktu pasti ada aja, entah itu guru yang ngecibir duluan atau sebagainya. Nah, dari situ memang ada dialog untuk mempertahankan iman. Tapi di sisi lain, bener nggak sih Tuhanku Yesus? Gitu. Sampai suatu ketika aku doa tanya, engkaukah yang tak sembah Yesus? Gitu. Kemudian singkat cerita, aku ada suatu masa di mana aku nggak mau ibadah gitu kan, nggak mau ibadah, tapi ya udahlah tak paksa ibadah gitu. Terus ketemu satu pujian yang mana itu ngena banget di aku, Kidung Jemaat nomor 27. Nanti bisa dicari lah ya, di browsing sendiri, meski tak layak diriku. Nah, mulai dari di situ aku sadar bahwa aku ini dipanggil meskipun aku nggak layak. Ada pribadi yang manggil aku yang maha kuasa. Tapi waktu itu masih belum percaya sama Tuhan Yesus gitu. Singkat cerita, masuk SMK, aku ketemu sama guru agama, dan guru agama ini ternyata mentorin aku. Mentorin aku mulai dari awal sampai aku lulus gitu. Bahkan ketika lulus pun ya masih calling-callingan, ketemuan kayak gitu. Ini guru agamanya orang Lumajang atau enggak? Oh, bukan. Bukan Lumajang. Bukan, orang Batak malah. Orang Batak nyasar di Lumajang. Orang Batak nyasar di Lumajang. Orang Lumajang kan rata-rata orang Jawa pasti, Madura gitu. Beberapa ada yang orang Jember
Banyuwangi segala macamnya. Tapi orang Batak di Lumajang spesial. 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 Dan dia Masalah bisa berbaur sama kalian. Betul. Which is kan tuh beda budaya, beda cara bicara. Iya, Dan betul. bisa membimbing kau sampai itu dia guru agama. Iya, Guru agama. guru agama. Dan di keluarga aku itu pantangan itu selalu bilang gini bapakku ya terutama, hati-hati ya Yos kalau ketemu orang Batak itu kasar kan, selalu Oke, kayak gitu kan. Apa stereotip ya orang Stereotipnya gitu, Iya, ngomongnya kasar gitu. Ketika ketemu si guru agamaku yang di SMK ini gitu kan, kok beda banget, kok malah Jawa sekali kayak gitu. Okay. Ngomongnya aja yang pakai logat Batak, tapi memang act-nya gitu, sikapnya, akhlaknya, tapi perilakunya udah Jawa sekali sudah. Kayak gitu. Dia berarti ketika dia jadi guru agama, jadi mentor juga. Betul. Di situ udah mulai ada sebuah perubahan atau mungkin sudah mendapatkan sebuah jawaban sedikit demi sedikit dari keresahan yang di awal tadi? Jawaban enggak, tapi lebih ke ini sejatinya kalau orang Kristen lu harus punya sikap begini. Itu dulu yang dibangun karena mulai dari aku 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP itu aku nggak dapat sama sekali. Nggak dapat sama sekali. Mungkin cuma teori-teori, siapa itu Tuhan, kenapa tanggal 25 Desember Natal, siapa Luther gitu, cuma itu aja. Tapi untuk sikap ya di situ. Tapi keresahan siapa Tuhan masih berlanjut. Masih berlanjut. Gitu. Nah, ketika dia ngajar tuh 3 tahun SMK. 3 tahun, betul. Apakah itu yang membuat kamu itu masuk atau penasaran untuk mencari jawaban yang belum ditemui itu masuk sekolah teologi? Ketika sekolah enggak, tapi ketika lulus iya. Ketika lulus iya. Jadi singkat cerita, ketika waktu lulus, awalnya memang aku diarahkan yang pertama ikut si guruku ini, Pak Alki, untuk si guruku ini untuk ikut pelayanannya dia, atau memang sekolah teologi. Dua-duanya kan memang tidak mengenakkan kan, karena pertama keluargaku butuh duit, aku juga butuh duit, ideologinya anak muda kayak gitu kan. Akhirnya doa lah, ikut ibadah, doa di situ, Tuhan aku nggak pengen ikut ini gitu, nggak ngasilin duit, nggak ikut pelayanannya si guruku ini, bapak rohaniku gitu. Pernah di waktu ibadah itu ketika doa syafaat itu aku bilang, Tuhan aku pengen kerja gitu, kerja jadi nerusin jurusanku, karena jurusanku waktu itu perangkat lunak kan, pemrograman rekayasa perangkat lunak. Nah di situ aku pengen jadi programmer lah kayak gitu. Ternyata protesku didengar. Si bapak rohaniku ACC gitu. Ya udahlah aku terjang. Selama 1 tahun bekerja, 6 bulan fine aja gitu. Tapi 6 bulan pertama kerja fine saja. Project banyak yang datang, kesannya udah bagus gitu. 6 bulan berlalu, 6 bulan selanjutnya, di situ tuh mulai muncul keresahan lagi gitu. Benarkah kamu Kristen? Ya, pertamanya itu dulu. Kalau kamu Kristen, kenapa kamu nggak yakin sama Tuhan Yesus gitu? Mulai dibolak-balik. Akhirnya muncul keputusan, ya udah aku pengen tahu kamu Tuhan. Ya udah ikut aku gitu. Gimana caranya gitu? Ya ikuti perintahku gitu. Karena ketika di suatu ibadah aku ada dorongan hati ya, bukan seakan-akan ada suara yang bicara gitu. Ikuti perintahku. Apa perintahnya? Langsung keinget tuh. Aku pernah ditawarin sekolah teologi waktu itu. Pernah ditawarin? Ya sama bapak rohani ini. Cuma aku tolak. Memang. Nah akhirnya bergumullah di situ. Masa harus sekolah teologi? Ya kan ngikutin perintah Tuhan aja. 10 hukum Taurat kan juga bisa. Hukum kasih pun juga boleh bisa. Dianjurkan. Tapi bukan itu maknanya di situ. Akhirnya karena bergumul kan, aku kan orangnya ya nggak suci sekali gitu kan. Ya nggak nakal, nggak nanggung lah, abu-abu lah. Tapi di suatu titik ketika ibadah itu
ada khotbah soal ini Elia yang dikirimi makanan sama gagak. Oke. Nah, ketika ada khotbah itu, tapi firman yang tak terima itu bukan nempatin aku sebagai Elianya, tapi memposisikan aku itu sebagai burung gagaknya. Ini loh, pribadi yang udah burung gagak kan udah sebagai hal yang haram buat orang Yahudi ya. Nah, ini aja orang lihatnya haram, wis sudah hitam gitu, dijauhin gitu kan. Apalagi kamu yang notabene cuma abu-abu gitu. Itu kan cuma hewan Tuhan. Ada nggak manusia? Akhirnya 2 hari setelah ibadah itu muncul ada artikel, oh pendeta dari Jawa Tengah bertato. Wih, di bayanganku, wah pendeta bertato ini, wah gak ada nih. Bertato sampai di wajah juga kan. Sempat viral di TV kan? Waktu itu. Ini orang ada satu kayak gini dipakai sama Tuhan, apalagi aku. Nah, mulai dari situlah yakin, oke, aku bakal telepon temanku waktu itu yang sekolah di STT. Aku hubungin Bapak Rohaniku juga, mereka juga deal. Nah, tinggal orang tua, nggak di ACC. Karena memang karena latar belakang mereka tadi itu kan. Iya, latar belakang. Terus akhirnya coba komunikasi, masih gagal. Coba ke kakak yang sekiranya bisa bantu, ternyata nggak juga, nggak bisa. Ya, akhirnya keputusan yang tak ambil waktu itu memang maksa sih. Jadi aku diem-diem, nggak beritahu sama orang tua, udah daftar sendiri. Ketika hariannya aku bilang terus berangkat. Salah sih memang keputusan gitu. Karena mengambil keputusan sendiri gitu kan. Tapi ajaibnya itu di sini, ketika kita ngambil keputusan sendiri, ternyata di bayanganku kalau udah ngambil keputusan seperti itu, kuliah STT tanpa seizin orang tua, aku bakal dikeluarin, dicoret di kakak kayak gitu sebagai macamnya kayak gitu. Ternyata enggak. Oh, ternyata ibuku ngiklasin kayak gitu. Oh, bapakku juga ngiklasin, kakakku juga ngiklasin kayak gitu. Mulai dari situ aku sadar, oh ternyata Tuhan Maha Kuasa ya kayak gitu. Masuklah di STT. Masuk di STT, ketemu sama orang-orang yang memang tak bayangin, anak pendeta ya pasti oke punya kayak gitu kan. Ternyata enggak juga. Ketemu yang modelnya kayak aku juga, tapi beda kasus aja, beda pengalaman hidup aja kayak gitu. 4 tahun di STT, banyak hal lah yang tak dapat juga. Soal teologi yang aku nggak tahu sama sekali gitu. Oh, ternyata ada teologi keselamatan juga ya gitu. Oh, dosa juga didalami juga ya kayak gitu. Ada sistematis yang ngapain Alkitab disistematisin gitu. Ya kayak gitu. Nah, ternyata aku baru tahu di situ. Berjalannya waktu, aku mulai menggali lagi gimana caranya, karena aku jurusanku guru, aku diajarin gimana caranya untuk mendidik orang dengan baik. Bukan mendidik juga, tapi menempatkan diri sebagai sosok yang bisa ditiru seperti itu. Mulailah COVID, membantai COVID. Kita kan jiwanya anak muda, suka jalan-jalan ya. Selama 2 tahun dikurung di asrama, nggak boleh kemana-mana, makan cuma makanan asrama, nggak boleh Gojek, nggak boleh GoFood, gitu kan, nggak boleh beli jajan dan segala macam. Ya, seketat, meskipun di pas keadaan itu ya bandel memang, gitu. Tapi dari kejadian itu, selama 4 tahun berkuliah inilah aku dikasih suatu pembelajaran penting di mana ada masa-masa sukar, ada masa-masa bahagia. Di segala musim itu, segala masa itu harus tetap bersyukur, taat dan setia sama Tuhan. Nggak ada yang lain. Yang jadi pertanyaan besarku yang selama hidupku ini, Tuhan itu Yesus nggak? Nah, ternyata pas selama kuliah itu pun memang terjawab. Yesus itu Tuhan. Dapatnya dari mana? Dari dosen nggak? Dosen nggak menjawab sama sekali pertanyaanku. Mungkin, ini ya mulai dari diagram payung itu ya, punyanya orang Katolik itu, menjelaskan. Nggak dari situ, malah referensinya dapat dari orang Ortodoks malah. Aku malah baca-baca buku-buku sejarah. Ya. Suka baca buku sejarah ya? Iya, malah ngawalinya dari orang Yahudi, Farisi gitu. Mulai mulai dari Septuaginta, sejarah Septuaginta di situ.
dari situ digiring, oh ternyata ya Yesus itu ya kalimatullah gitu, firmannya Allah gitu. Iya. Firman yang keluar dari Allah gitu. Sebagaimana bersemayam dalam diri Allah, ya Kristus itu adalah Bapa, perkataan Allah yang hidup, pribadi. Sebagaimana Allah pribadi, ya Yesus pribadi. Jadi kuliah selama 4 tahun hidup dalam lingkungan asrama, cukup membentuk untuk mencari tahu keresahan yang di awal tadi itu ya. Oh, sangat ya. Dan juga bisa menemukan teman baru, lingkungan baru, karena kan mungkin di Lumajang orangnya udah mungkin satu model ya, katakanlah gitu secara umum ya. Iya, betul. Tapi pas di kumpul dengan teman-teman yang di asrama dari segala model ada di situ. Betul. Dengan tipenya masing-masing gitu kan. Iya. Dan akhirnya ya memang betul sih. Kalau secara khusus kalau teologi, asrama itu memang melatih kita. Tinggal kitanya itu mau berlatih atau mau dilatih atau enggak. Membangkang sama sekali. Nah, betul. Seperti itu. Dan ketika sudah lulus, kan itu udah dapat kerja tuh ya, bahkan mungkin sebelum lulus kemarin tuh kan udah dapat kerja gitu, karena aku sempat lihat juga dengar sama teman-teman lain, Fandi ngajar di sebuah sekolah kayak gitu, wah keren juga gitu. Ini kan ngajar anak TK nih. Ya, TK. Nah, memang kan kalau secara teori kan yang pendidikan kan udah diajarin kan, but itu kan teori dan ada pasti simulasi praktek mengajar, tapi kan simulasi praktek mengajar itu kan kita sama kita, sesama mahasiswa yang umurnya sama-sama, terus mengambil peran kan, satu jadi guru, yang lainnya jadi murid gitu. Tapi kan yang ini real memang anak-anak. Nah itu di awal-awal apakah Anda sudah terbiasa dengan anak-anak, sudah akrab dengan anak-anak, bukan hanya sekedar main loh, ini ngajar loh, atau butuh proses? Nah itu sebelum kita tutup. Oh iya. Yang pertama jelas kalau ngajar anak-anak, pertama satu stres, kedua bingung, ketiga gagu sudah. Keempatnya semua jadi satu di situ, nggak mau lagi ke sana. Sempat ya gitu, nggak mau. Kapok gitu lebarannya. Karena anak kan. Iya. Anak umur 4-6 tahun apa sih yang diharapin dari fokusnya? Iya. Kalau fokus lama sih enggak. Enggak, cuma 5 menit. 5 menit kita ngajar selama, ya mereka nggak bisa banyak ya. Iya. 30 menit. Iya. Oh, 1 jam pelajaran 30 menit ya? Iya, 30 menit atau bahkan lebih cepat bahkan. Iya. Apa sih yang diharapin? Mereka tahu apa sih? Menurut kita nothing, nggak ada gitu. Iya. Kita kasih tahu, oh ini loh jerapah lehernya panjang. Ya cuma itu aja. Tapi lebih dari itu yang mereka pelajari ternyata bagaimana kita punya sifat Kristus kayak gitu. Bukan, ya mereka tahu daun ini hijau gitu. Oh kita tahu kalau reaksi baking soda campur air bisa ngeletup kayak mereka tahu. Tahu gitu. Oh merah itu warnanya merah gitu. Ada di mana contohnya? Di darah merah gitu. Mereka tahu, tapi untuk sifat pribadi, jujur, sopan, tidak suka mukul, berkatanya lembut gitu kan, nggak suka ngerengek. Nah itu yang dilatih di situ. Karena termasuk juga suka belajar. Kalau istilahnya orang guru itu kan gugu, digugu dan ditiru. Ya. Gugu. Singkatan dari guru kan? Iya, betul. Digugu itu artinya dihormati, ditiru. Ya ditiru ya semuanya dilakukan kayak gitu kan. Nah itu tadi murid TK itu yang dilihat. Jadi sebagai pondasi awalnya, kalau misalnya guru atau aku nggak suka belajar, anak-anakku nggak suka belajar. Iya. Pasti menurun. Di situ kesulitannya guru dan tantangannya guru, termasuk aku juga. Kayak gitu. Ngajar anak stres. Pasti itu harga yang harus dibayar. Nah, tapi percayalah teman-teman, ngajar anak-anak itu sukacita. Iya, karena kita always smile. Iya, always smile. Meskipun kita tahu anak-anak kita 5 menit setelah istirahat ada yang berantem gitu. Lucu. Ya itulah, mungkin ada makanannya yang tercecer kayak gitu, rebutan mainan. Tapi itu oke lah, anak-anak dunianya bermain kan. Iya, betul. Penting ada kita guru-guru, orang tua yang ngawasin selama mereka nggak saling
melukai, oke aman gitu. Karena untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi SD kan lebih intens lagi mereka gesek kan mungkin. Ya, benar-benar. Mungkin lebih suka gelut kah atau kalau suka berkelahi itu pakai peralatan. Kalau TK kan apa sih paling cuma dorong doang. Tapi itu pun juga kita awasin nggak sampai kejadian. Benar-benar. Kayak gitu. Jadi ya itu tantangan di awalnya ya. Betul. Ya dan ya memang gitu sih semua di awal-awal gak akrab sama anak. Aku sih suka lihat anak ya, tapi kalau mungkin untuk ngajar anak mungkin bisa jadi sama seperti yang kau alami, bisa jadi mungkin. Iya, juga kita sebagai guru kan harusnya diapresiasi besar banget kan. Iya, benar sih. Orang bisa memperlakukan anak yang imut, lucu dan baik bisa. Tapi kalau anaknya yang udah bandel, ditambah jelek lagi, terus kita harus suruh, oh jangan begitu nak, susah gitu. Pasti kita tanya ke orang lain, pasti ditendang itu anak. Tapi kalau guru kan nggak boleh ya. Iya, kita nggak boleh. Kita dilatih untuk tetap netral dan menyayangi semua anak gitu ya. Iya betul. Iya ya. Pasti. Iya, gitu. Dan betul, karena kalau kita pilih kasih saja seperti yang kau bilang tadi, mereka akan nilai apa yang kita lakukan. Pak, kok itu diginiin, yang itu enggak, tadi yang gitu-gitu ya. Pasti. Jadi nanti ada iri hati. Nah makanya betul kita harus yang kelihatan ini yang dinilai. Betul. Mereka nggak terlalu peduli cara penyampaian kita benar atau enggak, karena mereka masih kecil. Iya. Apa yang dilihat nanti dilaporin ke guru lain, iya. ke kepala sekolah seperti itu. Iya betul. Tapi teman-teman gurumu apa ya, support kau, maksudnya dukung ya gitu ya. Sebagai orang yang baru. Sekali support. Iya, that's good lah, ada support system yang bagus. Dan berarti kamu ini masih stay di Surabaya? Masih stay Surabaya untuk beberapa tahun ini ya. Beberapa tahun sambil mengembangkan skill-skill yang lain. Betul. Ya. Semoga yang diimpikan, kalimat-kalimat terakhir ini. Karena sebetulnya kita kan kayak kita berpisah nih. Aku lagi balik nih. Iya, betul. Dan nggak tahu mungkin waktu kau masih di Surabaya, mungkin 2-3 tahun lagi aku main-main, bisa ngunjungin, atau mungkin entah pun di Lumajang, karena aku nanti rencana mau ke Lumajang sama Valen. Oh, oke. Tanggal 2. Tanggal 2-nya. Tanggal 2 deh. Tanggal 3 atau tanggal 2 November. Oke. Mau ke Lumajang jadi. Karena dia kan jemput orang tuanya. Oh iya. Nah itu aku bareng sama dia, terus ya gitulah. Biar tahu Lumajang itu seperti apa. Detik-detik terakhir sebelum aku balik ke Riau. Oke, siap. Oke, thank you buat sharingmu ya. Oke, makasih ya. God bless, sukses. God bless.